Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-136 di tahun 2026. Puji Tuhan, saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat dan kita sehat. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita pagi hari ini yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah Roh Kudus, penolong yang sejati. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, kata penolong menggunakan istilah parakletos yang secara harfiah berarti ia yang dipanggil untuk berjalan di samping. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang pengacara yang membela kita di pengadilan, atau seorang sahabat yang memegang lengan kita saat kita hampir jatuh. Itulah Roh Kudus. Dia bukan sekedar kekuatan yang abstrak, melainkan pribadi yang hadir untuk memastikan kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus, penolong yang memberi kebenaran. Kita dapat baca dalam ayat yang ke-13 dari Yohanes pasal 16. Dunia hari ini penuh dengan kebingungan dan standar moral yang relatif. Seringkali kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Nah, Roh Kudus, dia adalah kompas batin kita. Saat kita mulai melenceng, Roh Kudus memberikan kegelisahan kudus dalam hati kita, agar kita kembali ke jalan Tuhan, bahkan menolak ajakan yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan. Mari kita renungkan, sudahkah kita memberi ruang bagi suara lembut Roh Kudus untuk memimpin perjalanan kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus penolong dalam kelemahan saat kita berdoa. Ada saat-saat dalam hidup di mana beban terasa begitu berat, sehingga kita tidak tahu lagi harus berkata apa saat kita berlutut berdoa. Kita hanya bisa diam dan menangis. Roh Kudus mengambil alih doa kita. Paulus menulis bahwa ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia menerjemahkan air mata dan sesak napas kita menjadi doa yang sampai ke tahta Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa hanya karena Anda kehilangan kata-kata. Roh Kudus mengerti bahasa hatimu yang paling dalam. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus penolong yang menghibur dan memberi damai. Kata penolong juga mengandung makna penghibur, comforter, yang memberikan kita kenyamanan. Dunia menawarkan pelarian melalui hiburan sementara, tetapi Roh Kudus menawarkan pemulihan
yang memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Roh Kudus tidak selalu mengubah, ya. Dia tidak selalu mengubah keadaan kita secara instan, tetapi Roh Kudus mengubah kapasitas hati kita untuk menghadapi keadaan tersebut. Damai sejahteranya melampaui segala akal dan pikiran kita. Renungkan Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sedang mengandalkan kekuatan sendiri atau sudah bersandar sepenuhnya pada penghiburan Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus adalah hadiah terbesar dari Tuhan Yesus bagi kita gerejanya. Dia disebut penolong yang sejati karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah merasa bosan dengan kelemahan kita. Dan selalu setia menyertai sampai akhir zaman. Apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana harus kita lakukan? Sadar akan kehadirannya. Mulailah setiap pagi dengan menyapanya. Roh Kudus, mari pimpin langkah hidupku. Taat pada dorongannya. Jika ada dorongan kuat untuk menolong orang atau membaca Alkitab, lakukanlah segera. Itu adalah cara Roh Kudus menolong untuk Anda bertumbuh. Puji Tuhan, nikmati penyertaan Roh Kudus. Dia sebagai penolong yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Betapa indah lawatan Tuhan pagi, memberikan hati penuh ketenangan, damai. Karena ada pribadi Allah, Roh Kudus menyertai, menolong dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak akan pernah sendiri dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami peka akan pimpinan Roh-Mu Tuhan, hingga kami boleh menikmati hari-hari perjalanan hidup kami, dikuatkan, dimampukan. Terima kasih. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu.
Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.